Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Nah, dalam 4 tahun terakhir, tercatat ada 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi, yaitu ada di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Tumpang. Kilang minyak dan depot BBM merupakan fasilitas beresiko tinggi karena melibatkan bahan bakar mudah terbakar, tekanan tinggi, dan proses kimia yang sangat kompleks. Oleh karena itu, bahaya pun tidak dapat terhindarkan. Adapun beberapa bahaya utama yang harus diwaspadai meliputi yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan yang biasanya disebabkan oleh adanya kebocoran gas atau minyak ataupun akumulasi uap hidrokarbon di area tertutup yang dapat memicu ledakan. Seperti misalnya pada insiden kebakaran Balongan yang diduga berasal dari kebocoran gas yang terjadi sejak pukul 11 malam sehari sebelumnya. Bahaya yang kedua, paparan bahan kimia beracun seperti hidrogen sulfida dan sulfur dioksida atau reaksi kimia yang tidak terkendali seperti polimerisasi eksotermik yang bisa menghasilkan panas berlebih. Salah satu kategori utama yang patut diwaspadai selanjutnya adalah bahaya fisik. Ini mencakup potensi tekanan tinggi dalam pipa dan tangki yang bisa menyebabkan pecahnya instalasi. Suhu ekstrim dari proses penyulingan yang berisiko menimbulkan luka bakar serius bagi pekerja, serta kebisingan dan getaran konstan dari peralatan berat yang beroperasi. Selain itu, bahaya lingkungan juga menjadi ancaman besar. Potensi tumpahan minyak sangat tinggi dan bila mana jika terjadi akan mencemari tanah dan perairan di sekitarnya. Emisi gas beracun seperti karbon dioksida dan belerang dioksida juga menjadi perhatian serius yang dapat berdampak buruk pada kualitas udara. Bahkan berisiko kebakaran yang bisa saja meluas hingga ke pemukiman warga. Nah, bahaya yang terakhir itu ada bahaya operasional. Ini bisa berupa kegagalan peralatan kritis seperti pompa, kompresor, atau sistem pendingin yang vital bagi kelancaran operasi. Tak hanya itu, adanya kesalahan dari manusia juga atau human error, baik itu karena kesalahan prosedur, kurangnya pelatihan, atau kelelahan kerja, seringkali menjadi pemicu insiden. Ditambah lagi, kurangnya pemeliharaan yang rutin pada peralatan dapat memperburuk kondisi, yang menyebabkan kerusakan fatal dan meningkatkan resiko kecelakaan. Adapun tata cara pengendalian bahaya yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat resiko dari bahaya tersebut, yaitu untuk bahaya tinggi diterapkan pengendalian teknis seperti sistem deteksi dan pemadam otomatis, serta desain fasilitas yang aman, misalnya bone wall dan pressure relief valve. Kemudian untuk bahaya menengah, digunakan pengendalian administratif berupa prosedur izin kerja ketat, emergency response plan, serta pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan. Sementara itu, untuk bahaya rendah, fokus pada pengendalian personal melalui alat pelindung diri wajib dan pembentukan budaya keselamatan yang kuat, termasuk safety briefing dan laporan near miss. Sebagai badan usaha milik negara, PT Pertamina menghadapi tantangan besar terkait keamanan operasionalnya. Dalam 4 tahun terakhir saja, tercatat 8 insiden kebakaran di kilang-kilang minyak mereka yang tersebar di berbagai lokasi strategisnya. Mengingat frekuensi dan potensi dampak insiden tersebut, Pertamina bisa menerapkan beberapa standar operasional HSE yang ketat. Salah satu pilar utamanya adalah sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Ini melibatkan penilaian risiko komprehensif melalui Hazard Identification, Risk Assessment, dan Job Safety Analysis.
untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Selain itu, audit keselamatan dan inspeksi rutin dilakukan oleh tim internal maupun eksternal, dan setiap insiden diinvestigasi secara mendalam dengan analisis akar masalah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pertamina juga bisa memastikan setiap kegiatan itu berjalan sesuai prosedur operasi standar yang ketat. Contohnya, implementasi logout tagout saat perawatan peralatan untuk mencegah pengoperasian yang tidak sengaja. Lalu manajemen of change untuk setiap modifikasi fasilitas dan sistem pengelolaan limbah terpadu termasuk penanganan limbah B3. Dalam upaya pencegahan kebakaran, teknologi modern bisa saja turut dimanfaatkan. Misalnya, Pertamina bisa menggunakan predictive maintenance dengan sensor IoT untuk mendeteksi potensi kerusakan peralatan sebelum terjadi. Nah, semua upaya ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam meminimalkan resiko dan memastikan operasional berjalan dengan aman bagi semua pihak. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus kebakaran kilang minyak di PT Pertamina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.